muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Ikhwatul iman rahimakumullah. Pertama-tama dan tentu saja yang paling utama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Rabbul Ghafur, yang mana dengan inayah, iroda dan hidayahnya saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan berbagai aktivitas ibadah. Tadi kita sudah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian sekarang sambil menunggu datangnya waktu isya, intidarus sholat ba'da sholat, kita tengah melaksanakan ibadah yang lain yang mulia, yang sangat mulia dalam pandangan Islam, yaitu thalabul ilmi. Harapan kita tiada lain adalah bahwa seluruh ibadah kita sepanjang kita hidup di alam fana ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, bekal kita menuju alam akhirat. Salawat serta salam moga tetap dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang mengikuti sunnahnya sampai yaumul qiyamah. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita memasuki pembahasan kedua setelah pada beberapa pekan lalu kita telah membahas tentang marotibul idraki, tingkatan pengetahuan yang diulas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sekarang masuk ke pokok masalah, yaitu bahwa ada 4 persoalan, ada 4 masail yang mana kita wajib untuk memilikinya, yaitu pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga dakwah, dan yang keempat bersabar di atas itu semua. Nah, sekarang yang pertama tentang ilmu. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatun nabihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abi Wahhab rahimahullah, bahwa persoalan 4 yang dimaksud di sini, yang pertama adalah ilmu, pengetahuan. Apa? Yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengetahui agama Islam ini berdasarkan dalil-dalilnya. Nah, itu artinya dari kalimat yang dikatakan wa huwa ma'rifatullah, itu artinya mengenal Allah. Yang kedua ma'rifatun nabihi, mengenal nabinya. Yang ketiga wa ma'rifatu dinil islami, dan mengetahui mendalami agama Islam bil adillati, disertai dalil-dalilnya. Jadi 3 persoalan tadi, ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, dan ma'rifatu dinil Islam. Ini yang sering saya sampaikan terkait dengan hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa seorang jenazah, seorang manusia ketika meninggal dunia memasuki alam barzah, maka akan didatangi oleh malakani, 2 malaikat, 2 malak, yaitu yang dikenal kemudian dengan istilah mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir itu maknanya sama sebenarnya, yaitu diingkari. Kenapa diingkari? Karena wajah kedua malaikat itu sangat luar biasa ya, begitu menyeramkan mungkin gitu, sehingga kita melihat tuh kita ingkari ya. Dan suaranya itu sebagian ulama menyatakan seperti bisa Ikhwa baca dalam kitab Tadhkirah Imam Qurtubi, itu suaranya itu adalah bagaikan al-barqi ya, bagaikan halilintar itu, bagaikan kilat ya, bagaikan gemuruh gitu. Nah, yang ditanyakan oleh 2 malaikat itu berdasarkan riwayat tersebut adalah man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka gitu. Itu yang ditanyakan ya.
Ini boleh nanti dilihat riwayatnya. Ini ada spidol ya. Jadi menurut riwayat Imam Ahmad, yang pertanyaan alam barzah itu, ya, alam kubur, ya, oh, supaya nggak pakai ini ya, kabel. Man robuka gitu, man rob buka. Kedua, man nabiyuka. Dan yang ketiga, wama di nuka. Nah ini ya, 3 pertanyaan yang ditanyakan oleh malak mungkar dan nakir terkait nanti seorang ketika sudah masuk ke alam barzah. Dan alam barzah itu bukan kuburan di bawah, bukan. Walaupun nanti mungkin saja ada orang yang tidak dikubur di tanah, dia masuk ke alam barzah tidak? Jawabannya masuk ke alam barzah. Walau mungkin dia meninggal di lautan, lalu dimakan paus umpamanya atau makan hiu, tubuhnya ada tidak? Tidak. Termasuk juga kalau dia mati di hutan belantara, yaitu diterkam binatang buas umpamanya, sampai tubuhnya hancur. Nah, kira-kira dia masuk ke alam barzah tidak? Masuk ke alam barzah. Jadi alam barzah itu bukan kuburan yang kita lihat di astana gitu, bukan. Tetapi alam barzah satu alam gaib yang kita tidak tahu. Hanya itu merupakan terminal pertama dalam fase alam akhirat. Nah ini ihwah yang harus kita banyak mengingatnya, supaya kita semakin sadar bahwa hakikat kita itu hidup di alam dunia ini sebentar saja. Mungkin 60 tahun, mungkin 70 tahun, karena usia umat Nabi Muhammad SAW itu antara sitina wasabina, antara 60 sampai 70. Di sini ada yang sudah 60? Oh. Gak ada ya, anak-anak semua ini, imut-imut semua. 15 tahun ada? 16 tahun ada ya, masih muda ya. Tetapi walau demikian, soal meninggal, soal mati dan wafat itu tidak soal urusan tua atau muda. Karena boleh jadi orang yang muda lebih dulu, walaupun kebanyakan orang tua yang lebih dulu ya. Boleh jadi antara cucu dan kakek lebih dulu cucu yang meninggal. Nah ini gambaran ihwah, walaupun ihwah masih kecil ya, masih imut-imut, tapi persediaan dan persiapan meninggal harus disediakan sejak sekarang, harus disiapkan sejak sekarang. Harus siap, kapanpun kita dijemput oleh Ijrail harus siap. Siap ihwah? Siap meninggal? Belum siap ya, betah, masih betah di dunia. Nah, menurut riwayat Imam Ahmad, pertanyaannya man robuka, wa man di nabiyuka, wa ma dinuka. Walaupun kalau riwayat Imam Bukhari, kalau Imam Bukhari pertanyaannya ma datakulu. Kalau ini riwayat Imam Bukhari, bihada rojul, bihada rojul, yaitu sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau wa ma ilmuka, ma atau ya ini dalam riwayat ini mungkin, atau dalam redaksi lain ma ilmuka bihada rojul. Nah ini yang saya ketahui ini riwayat Imam Bukhari, rawahu Bukhari. Nah kalau ini rawahu Ahmad.
Riwayat Imam Ahmad. Jadi kalau riwayat Imam Ahmad, pertanyaan itu terkait dengan 3 persoalan yang kita bahas. Ini yang membuat kita wajib mengetahuinya gitu. Karena kalau kita tidak paham terhadap ketiga persoalan ini, alih-alih kita mungkin akan mendapatkan adab kubur waliyadzubillah. Kita berlindung diri dari perkara tersebut. Jadi ikhwah harus tahu ketika ditanya man robuka, jawabannya Robbiyallah. Tuhanku adalah Allah atau Allahu Robbi. Allah adalah Tuhanku. Ya. Ini jawabannya Robbiyallah. Robbiyallah. Tuhanku adalah Allah. Rob itu apa? Pencipta. Rob itu pemberi rezeki, gitu. Rob itu tadbir, mengurus. Nah itu terkait dengan kalimat Rob. Nanti kalau kita bahas tentang tauhid rububiyah, baru kita mengenal apa kata Rob. Umumnya diartikan Tuhan oleh bangsa Indonesia atau dalam bahasa Indonesia, tetapi konotasi Rob itu sebenarnya terkait dengan holki, penciptaan, rizki, tadbiri, yaitu kaitan dengan Rob, pengurusan, pemberian rizki, penciptaan. Nah itu ada kaitan dengan Rob. Adapun nanti ketika kita menyebut ilahi, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kan kita artikan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah kalau itu kaitan dengan ilah itu, al-ilah juga artinya Tuhan, tapi itu maknanya adalah al-ma'bud, al-ma'bud, al-haq, ya, al-ma'budu bihaqqin. Itu kalimat ilah. Sehingga la ilaha illallah, kata Imam atau Syekh Utsaimin rahimahullah, itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah, atau kata Dr. Sholeh bin Fauzan al-Fauzan hafidhahullah. Nah, jelas bahwa Robbiyallah itu maksudnya kita mengakui, mengimani, mempercayai yang menciptakan kita Allah, yang mengurus diri kita Allah, dan akan memafatkan juga Allah. Kita semuanya rezeki kita itu dijamin oleh Allah. Walaupun ikhwah ada di sini, hakikatnya Allah yang memberikan rezeki. Ya kita hanya bisa merencanakan, tetapi kemudian yang akan kita alami itu apa yang Allah telah tetapkan. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi di Lauh Mahfud. Sudah ditetapkan. Misalkan besok, kira-kira kalau ditanya, ikhwah besok makannya ingin dengan apa? Mau makan apa? Kalau nasi pasti itu mahnya. Wah sagu, emang kita orang mana ya? Gandum, ya beda lagi kan, kita pasti sagu, padi ya. Nah, maksudnya ini apa sayurnya, atau bahasa Sunda nama rencangna. Kira-kira dengan sanguna hoyong jeung naon tah? Kalau boleh mengusulkan atau boleh bermimpi, ikan apa kira-kira yang ikan atau sayur mayur? Ikan ya, ikan bakar. Jenis ikannya apa? Gurame, luar biasa. Nah itu kan keinginan kan? Wah, geus kabayang nikmatna makan gurame. Boleh jadi itu bisa berwujud, boleh jadi tidak. Dan besar kemungkinan di sini tidak. Tapi boleh saja ada suatu waktu mungkin ketika kita mengimpikan atau menginginkan sesuatu, ujung-ujung ada dari mana saja rezeki itu datang. Kita ingin misalkan batagor, ujung-ujung ada yang ngasih batagor gitu. Ya. Batagor itu singkatan sebetulnya bakso tahu dan bakso tahu goreng gitu. Ya, tapi resep anu garoreng teh gitu. Tuh bahasa kita mah resep anu gorengan teh. Nah, kembali kepada pokok masalah, jadi Rabb kita itu yang mengurus kita, yang beri rezeki itu Allah. Minta pada Allah, ya. Walaupun hanya sekedar ikan gurami bakar atau ikan gurami goreng. Minta pada Allah. Bisa Allah wujudkan. Allah Maha Kuasa gitu. Tapi kalau bukan takdirnya, bagaimanapun juga tidak mungkin. Bahkan ada bisa suatu kejadian, boleh jadi makanan itu yang kita inginkan ada, kesehatannya hilang gitu. Ada.
Ya, orang yang punya misalkan ya sawah yang luas, bahasa Sunda nama sawah nu lega, kan kalau kita lihat padinya juga banyak kan, padinya, berasnya. Ternyata oleh Allah kadar nikmat yang di sisi lain dikurangi apa kesehatannya. Kena penyakit diabetes umpamanya. Beras banyak, dia makan di gram kan gitu. Kita yang tidak punya sawah makan teu di gram-gram acan, sakilo beak sarangan. Kayang nama. Makati ku nikmat kita. Jadi kadang-kadang begitulah adilnya Allah, maha adilnya Allah. Ada yang dititipkan harta, ada juga yang diberikan kesehatan. Kalau ikhwah diberikan opsi pilihan, ingin sehat, ingin harta. Sehat dan harta, diborong. Jangan memborong. Pilihannya satu saja, sehat atau harta. Sehat. Alasannya apa? Kenapa? Sehat tapi sengsara mau. Ya kalau sehat kaya raya sih enak kan gitu. Ada yang sehat, kadang-kadang sehat itu memang mahal. Ya, sehat itu hanya Rasul pernah mengatakan nikmatani bunun kasirun minanas itu asyhatu wal farogu. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu adalah kesehatan dan waktu luang. Waktu luang itu nikmat, hanya ternyata terlupakan. Nah kembali pada pokok masalah, jawaban kita ada Allah, makanya kita harus ma'rifatullah. Gitu. Harus ma'rifatullah. Yang kedua, Nabi, ya, Nabiina, maaf. Nabi kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ya seharusnya Nabi Muhammadun alaihi salatu wassalam. Ketika ditanya wa madinuka, dini al Islam. Dini Allah, dinial Islam. Agamaku adalah Islam. Karena bertemu dengan Islam, jadi dinial. Harusnya dini gitu. Hanya kemudian bertemu antara sukun dengan sukun. Maka diberi harokat fathah seperti kalimat Robbi Allah. Dan itu Robbi, awalnya Robbi, itu Tuhanku adalah Allah, karena bertemu dengan Al-Quran maka diberi harokat fathah. Diniyal Islamu, agamaku adalah Islam. Nah itu ya, jangan sampai salah menjawab, karena ketika orang itu ditanya oleh Munkar Nakir itu langsung jadi gitu, antara dapat nikmat kubur atau siksa kubur. Nah sedangkan jawaban mada taqulu bihadar rajul atau ma ilmuka bihadar rajul, maka digambarkan dalam hadis riwayat Bukhari tersebut bahwa orang yang yakin, orang yang iman akan mengatakan bahwa dia adalah Muhammad alaihi salatu wassalam dan aku mengikutinya kan gitu. Nah, maka jawaban Munkar Nakir itu ketika mendengar jawaban yang benar, maka mereka pun mengatakan, kami sudah tahu Anda akan menyatakan yang demikian. Jadi karena amalnya sudah tampak amal solehnya. Lalu dua malaikat itu Munkar dan Nakir mengatakan nam solihan, tidur yang nyenyak. Lalu dia dibangkitkan di alam ba'si, di alam setelah kehancuran bumi ini, kehancuran alam semesta. Nah, itu masuk ke alam ba'si atau alam mahsyar gitu. Jadi dalam riwayat Bukhari orang yang bisa menjawab akan disuruh nam solihan. Nam solihan itu artinya tidur yang solih, tidur yang nyenyak. Kalau tidur itu kan kalimatnya nyenyak. Nam solihan. Tidurlah dengan tenang, tidurlah dengan nyenyak itu. Jadi ketika dapat menjawab pertanyaan Munkar Nakir tersebut, maka otomatis dia akan memperoleh nikmat kubur. Walau alam bentuknya bagaimana, hanya dalam riwayat lain kalau kita lihat di beberapa keterangan dalil terkait dengan nikmat kubur itu, di antaranya bahwa
Pertama, bagi para rasul dan nabi itu namanya Rafiqil A'la, di satu tempat yang paling tinggi, khususon bagi para utusan Allah, Rafiqil A'la. Makanya Rasul ketika hendak meninggal, beliau mengatakan ila Rafiqil A'la. Beliau memilih ditempatkan ke Rafiqil A'la. Itu tempat yang sangat luar biasa, istimewa, tidak bisa tergambarkan. Itu di alam barzah, bersama dengan para nabi yang lain. Rasul kan diberikan pilihan. Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal itu diberi pilihan antara tetap hidup di alam dunia dengan fasilitas yang diperoleh di dunia ini, kesenangan, ya, karena kesenangan di dunia itu berlapis dengan kesedihan gitu. Ya, nggak ada yang senang mutlak, nggak ada. Semuanya itu berpasangan. Kebahagiaan pun berpasangan dengan kesedihan. Artinya konsekuensi di dunia ini dinamikanya demikian. Tidak ada yang sedih terus nggak. Mungkin kita sedih dalam satu perkara, tetapi di lain waktu atau di lain masalah kita diberikan kegembiraan gitu. Bercampuran antara sedih dan gembira. Itu adalah rumus di dunia. Nah, sedangkan Rasul ketika dipilihkan mau tetap di dunia dengan dinamikanya seperti itu atau ke Rafiqil A'la, maka Rasul memilih ke Rafiqil A'la. Artinya beliau memilih wafat di dunia dan masuk ke alam barzah bersama para utusan Allah yang lain di Rafiqil A'la. Nah, kemudian yang kedua, bagi orang yang ini kaitan dengan nyawa ya, atau ruh orang yang sudah meninggal di dunia berada di alam barzah, maka posisi orang itu berbeda-beda tergantung amalnya. Kalau para rasul dan nabi itu di Rafiqil A'la. Nah, posisi kedua itu ditempati oleh syuhada. Tahu syuhada? Orang yang mati syahid. Syahid itu bukan singkatan Syarif Hidayat ya. Saya juga disebut syahid. Itu singkatan. Ya, yang syahid itu yang meninggal di medan perang. Dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, dijanjikan di akhiratnya. Tetapi sebelum ke akhirat, maka mereka masuk ke alam barzah dulu. Kenikmatan di alam barzah, di alam kubur bagi yang mati syahid, mereka akan ada di satu burung yang burungnya itu akan melintasi ke surga, ke sana kemari di surga. Gitu. Jadi dia dibawa arwahnya itu di paruhnya burung. Paruh apa kalau ada burung? Ya. Pokoknya di bagian burung itu lalu dia dibawa terbang ke sana kemari. Nah, sedangkan tingkat ketiga bagi orang yang soleh, tapi bukan orang yang mati syahid, soleh biasa, bertakwa kepada Allah, waro dan juhud. Nah, kalau orang yang bukan mati syahid, mereka berada di pohon-pohon surga, bergantungan pohon surga. Jadi nyawa orang meninggal itu adanya di alam barzah. Mereka belum masuk ke surga karena masuk surga itu nanti sudah kiamat, baru bisa masuk ke surga. Mereka ada di pohon surga bergelayutan, bergantungan. Atau pernah lihat kelelawar di sebuah pohon atau namanya itu bergelantungan ya, bergelayutan. Nah, begitulah kira-kira analoginya kepada nyawa orang-orang yang bertakwa. Ya. Menurut antum mending kesana kemari terbang ya dengan burung atau hanya bergayutan di pohon? Yang paling nikmat yang mana? Bergayutan di pohon atau kesana kemari? Mending kene pakai burung, bisa kesana kemari. Ya. Kenapa? Karena pemandangan tentu lebih indah. Kalau di burung aja, kalau di pohon bergayutan di sana aja, tapi bisa melihat pemandangan yang sangat indah, pemandangan surga. Itu nyawa orang yang beriman. Jadi tidak ada istilah orang yang meninggal, apalagi katanya kalau bunuh diri gitu ya, nyawanya bergantungan di pohon beringin, nggak ada itu, nggak ada. Atau bergantungan di bohlam gitu, ya, nggak ada. Lalu memakai pakaian pocong, ya, yaitu apa? Pocong itu ini ya kain kapan yang belum
buka, nggak ada seperti itu. Sebetulnya nggak ada yang jadi pocong. Kenapa? Kalau akhi pernah turun ke kuburan, lalu menyimpan jenazah, itu talinya itu dilepas. Jadi nggak ada yang pakai pocong lalu talinya belum terlepas gitu, nggak ada ya, itu mah bohong, nggak perlu dipercaya. Jadi nggak ada yang bergentayangan di alam dunia, nggak ada. Nah, yang anak-anak orang soleh yang terakhir tingkatan kenikmatan surga, ini bab nikmat surga. Anak-anak yang soleh yang belum dewasa itu bergantungan satu pohon di satu taman ya, berada di satu taman, diasuh oleh seorang kakek. Dan kakek yang maksud adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu nyawa orang yang masih kecil, belum dewasa meninggal dunia gitu. Kalau ini mah sudah dewasa semua kelihatannya ya. Mungkin pilihan antum itu antara mati syahid ya. Kalau mati syahid berarti akan ada di satu paruh burung yang bisa kesana kemari di surga. Tapi belum bisa masuk surga gitu. Karena kalau untuk masuk surga di alam akhirat, di alam kiamat. Ini masih menikmati, itulah gambaran nikmat kubur yang digambarkan dalam beberapa keterangan seperti itu. Sementara adab kubur, wah luar biasa. Adab kubur itu. Makanya dalam satu hadis dikatakan bahwa alam barza itu adalah raudotun min riyadil jannah. Satu taman di antara taman-taman surga. Jadi satu kenikmatan di antara kenikmatan surga. Kenikmatan yang hakiki dan sempurna nanti akhirat gitu. Gitu sudah kita memasuki fase alam akhirat yang sangat panjang dan lama. Kalau diuraikan itu bisa 1 jam belum beres ya. Ada alam mizan, alam sirot, ada alam hisab gitu. Itu hitungan tahunnya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Lamanya menunggu ke alam surga itu lama sekali. Ya, itu disebut oleh sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai yaumir rohil, hari perjalanan panjang. Boro-boro di alam akhirat atau di alam barzah saja ada orang yang sudah ditanam ya tubuhnya di sebuah kuburan, nyawanya masuk ke alam barzah itu sudah ribuan tahun. Meninggal Nabi Muhammad SAW dengan sahabat sudah ribuan tahun kan? Sekarang sudah berapa Hijriah? 1443 Hijriah. Berarti sudah ribuan tahun kan? Apalagi umat sebelumnya seperti umat Nabi Musa ya, termasuk Fir'aun yang hanya jadi raja pada zaman Nabi Musa, berkuasa mungkin hanya ratusan tahun paling lama ya, atau mungkin puluhan tahun justru. Nah, masuk ke alam barzah, Fir'aun disiksa sampai hari ini sudah ribuan tahun. Nikmatnya tidak seberapa di alam bumi, di alam panah ini hanya puluhan tahun umpamanya. Masuk ke alam barzah disiksanya ribuan tahun. Rugi makanya. Rugi kalau akhi tidak memanfaatkan waktu dan umur untuk berbuat amal saleh. Karena kalau sudah gagal di dunia, masuk ke alam barzah tidak ada remedial, itu masalahnya. Ketika dijawab man robuka, kita salah jawab umpamanya maaf, bisa nggak perbaikan nilai? Nggak bisa perbaikan nilai untuk diremedial. Kenapa dalam hadisnya tentang ma'ilmu kabihada rojul ya, ketika orang sudah bisa menjawab dengan benar lalu disuruh tidur dengan nyenyak, ujug-ujug dibangkitkan di alam mahsyar, maka orang yang tidak bisa menjawab dengan benar itu ternyata orang tersebut di alam barzahnya kena hukuman, dipukul antara kedua telinganya pakai gendir, bahasa orang mah. Gendir itu adalah palu besar. Ya, nggak bisa digambarkan palunya sebesar apa gitu. Tapi jangan coba-coba yang nyobaan bejet. Begitu dipukulkan oleh malak mungkar dan nakir, dia menjerit. Itu menjeritnya itu ketika sudah selesai ditanam, dikubur, saat itu juga ditanya gitu. Saat itu juga jenazah nyawa orang beriman tuh entah mendapatkan nikmat kubur kalau dia benar dalam keyakinannya, benar dalam keimanannya, ya, dan bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir,
dengan kalimat subut dari Allah, kalimat tasbih. Nah, saat itu juga dapat nikmat kubur. Sekaligus orang kafir, orang yang tidak beriman atau orang yang ragu, bahkan orang munafik akan langsung diadab saat itu juga gitu. Kita kan sudah selesai ditanam. Ahi pernah jajab orang ke makam belum? Pernah? Apa yang dilakukan setelah kita bawa mengusung jenazah di ini apa namanya itu keranda atau pasaran bahasa Sunda nama. Pasaran ya, disimpan di sisi lubang, bukan lubang buaya ya. Itu lubang kubur. Nah, itu apa yang setelah itu apa yang dilakukan oleh orang yang hidup untuk menyempurnakan kewajibannya terhadap orang mati? Ya, sebagian orang masuk ke lubang kan untuk menerima jenazahnya. Nah, syariatnya ya, syariat Islam terkait dengan pemakaman itu, nanti kalau akhi ditakdirkan menjadi ustadz di satu kampung, lalu disuruh untuk menguburkan, prosesi penguburan, maka sebetulnya, nah ini kalaulah ini sebuah lubang umpamanya, ya diibaratkan ini sebuah lubang, jenazah itu bukan di sini lalu dikasihkan gitu, kan kebanyakan di gini ya dikasihkan kan gitu. Nah ini misalkan kuburan, maka kebanyakan orang itu ini si jenazah itu diginikan kan, dikasihkan. Nah itu teh salah, tidak sesuai sunnah. Harusnya jenazah itu harus menghadap wajahnya itu ke kiblat. Jadi sebetulnya jenazah itu bukan telentang gitu, nangkarak melihat ke langit, enggak. Wajah jenazah itu dimasukkan ke lubang, dihadapkan ke tanah. Ya, kalau ini disebut tanah, nah ini wajahnya itu harus menghadap ke kiblat, berarti menghadap ke tanah. Makanya di lubang kubur itu ada sengkodan dikitukeun tah. Jadi sanes lempeng, bukan lurus gitu, tapi ada nyengkot cakedik. Nah itu untuk menyimpan jenazahnya. Jenazahnya lalu dihadapkan si kepala itu, kalau ini kiblat ya, kepalanya di selatan atau di utara? Di utara. Kaki di selatan. Nah, berarti ketika kita memasukkan jenazah ke liang lahat, ke liang kubur itu dari selatan. Arahnya dari selatan, masukkan kepala untuk menghadap, jadi dikitukeun tah, disodorkeun gitu. Ini taruhlah ini lubang kubur, ini bukan dari sini ke sini kan gitu. Tapi dari kidul itu kan selatan, arah selatan, kepala ke utara dimasukkan gini gitu. Nah, lalu yang di bawah itu menerima kepalanya dulu gitu. Terus disolodorkeun ya. Apa bahasa Indonesia disolodorkan? Menyerodorkan lah gitu ya. Oh gitu. Lalu ditanamkan, nah si wajah itu nempel ke tanah gitu. Nah tali-talinya itu lalu dilaan gitu. Jadi mah aya pocong. Duka upami hilap ngalaan jadi pocong. Enggak ada ya sebetulnya. Nah setelah itu baru papan, namanya papan padung bahasa Sunda. Papan dientep, lalu diburu diinikan tanah, diuruk. Nah saat itu mohon maaf di kita biasanya lalu berkumandang adzan. Nah itu. Nah, makanya Pak Haji Iyang kalau nggak salah ya dari Bunisari itu menyatakan kalau sudah adzan sekaligus kita qomat gitu. Ya, karena ini adzan teh langsung kita qomat sekalian gitu. Bisa disuruh mayitnya sholat. Nggak ada ya syariat mengadankan orang yang sudah meninggal, nggak ada. Jadi sudah begitu udah dikuburkan langsung, ditanam. Setelah ditanam itu mestinya si tanah itu datar set ini, tapi di urang suka meninggi. Naon bahasa Sunda teh muncunggung, nonjol kan, gitu. Tah sebetulnya itu ya kurang pas gitu. Mestinya rata si tanah itu. Tapi taruhlah menonjol lah ya sedikit itu sebagai tanah itu kuburan.
Nah setelah selesai itu kan kemudian dipasangkan papan. Nah papannya itu jangan dikasih nama mestinya. Di kita mah ditulis namanya, misalkan Pak Haji Anu ya bin Anu kan gitu. Lalu lahir tahun sekian, wafat hari ini tanggal sekian gitu. Kan gitu, pakai tulisan kaligrafi innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Begitu indah kan? Nah, sebetulnya yang baik itu tidak boleh ditulis apa-apa gitu. Karena zaman Rasul itu hanya sebuah batu saja sebagai tanda itu kuburan. Nah setelah selesai itu, taruhlah antum bikin ini ya padung namanya papan itu sebagai tanda, udah selesai. Nah setelah itu apa yang dilakukan? Berdiri seorang ustadz memberikan ini peringatan tentang kematian dan sekaligus memohon kepada jamaah istaghfiru li ahikum was'alulahu tasbita fa innahu an yus'alu. Nah itu yang diungkapkan. Istaghfiru li ahikum, sobat sekalian yang hadir sekarang, maka yang hadirnya harus berdiri juga, jangan duduk. Dan ingat kalau ke kuburan itu jangan mentang-mentang itu kuburan sudah di plester ya, lalu sudah di tembok, itu strategis untuk duduk. Jangan. Jangan. Itu dosa besar. Duduk enak saja. Kalau sudah duduk, coba berbaring sekalian ya. Orang kubur sekalian. Gak boleh. Dia gak boleh diinjak, gak boleh dilangkahi, gak boleh diduduki kuburan itu. Walaupun secara bentuk memang pas untuk duduk-duduk gitu. Boleh. Ahi berdiri. Nah, ustadznya menyampaikan itu istaghfiru li ahikum. Mohonkanlah ampun bagi saudaramu ini was'alulahu tasbita dan mintakan kalimat subut yaitu penetapan ketika ditanya gitu. Fa innahu al'an sebab sekarang juga yus'alu dia akan ditanya. Nah itu syariatnya. Nah sehingga kalau orang itu mampu menjawab dapat nikmat kubur. Kalau tidak bisa menjawab, apalagi di dalam kitab Bukhari itu dikatakan ya orang munafik itu atau orang yang ragu-ragu akan menjawab ha gitu. Jadi boro-boro bisa menjawab dia Muhammad Rasulullah ha gitu. Seperti antum lah kalau diinterogasi kan waktu luar biasa. Pernah diinterogasi nggak oleh satpam misalkan, apalagi oleh Densus 88? Belum ya. Dan tidak boleh bercita-cita sugana pengalaman ulah. Karena itu kan interogasi dalam bab terorisme itu interogasi yang sangat berat itu, berat. Bahkan oleh satpam saja, ya, umpamanya ada orang yang menguntit atau apa, mencuri secara diam-diam, umpamanya di supermall ya. Tapi ulah dipraktekkeun di Borma umpamana. Cobaan lah, ulah. Saya sampaikan bukan untuk dicobaan, disukan, ulah. Iya, saya berikan jangan dicoba-coba gitu. Ya kan suka ada orang-orang yang rajin itu ngambil barang ya gitu. Lalu kan pakai CCTV kepergok gitu. Jadi tertangkap basah. Tertangkap walaupun tanpa basah-basah ya, disebutnya tertangkap basah gitu. Itu maksud tertangkap basah tuh begitu dia melakukan kepergok. Itu pasti dibawa ke ruang satpam kan, itu diinterogasi ditanya-tanya. Nah, orang yang mentalnya lemah, dibentak itu dia akan nangis gitu. Dia akan bergemetar. Nah, itu gambaran di dunia saja sudah seperti itu. Apalagi oleh Munkar Nakir gitu. Enggak ada belas kasihan Munkar Nakir. Ketika hahaha seperti itu langsung dipukul di antara kedua telinganya. Dia menjerit. Semua yang ada di atasnya itu mendengarnya kecuali sakola ini yaitu jin dan manusia. Binatang ya, hewan-hewan itu mendengar jeritannya. Dengar. Nah, hanya entah di alam mana kan gitunya alam barzah itu bukan artinya harus di dalam kuburnya itu karena tadi sudah dijelaskan alam barzah itu bukan kuburan yang kita ada di sana gitu. Kalau memang itu kuburan di sana disiksanya, coba tuh dibongkar lagi gitu ya. Kalau memang benar-benar di sana. Pokoknya di alam yang lain, alam barzah itu alam gaib. Hanya Rasul mengatakan suara itu terdengar itu, jeritanya itu. Oleh binatang-binatang, oleh makhluk-makhluk yang lain kecuali jin dan manusia. Karena kalau kita manusia mendengar jeritan di alam barzah yang sedang disiksa, wah, kita tidak mungkin bisa hidup enak gitu.
teu kaop ngaliwat ka kuburan urang teh wis anu ngajerit wah urang lupa deui. Mal jadi-jadi kan. Nah, makanya di antara nikmat Allah dan hikmah yang luar biasa itu kita tidak diberikan kemampuan mendengar jeritan di alam barzah. Nah, siksanya itu terus-terusan sesuai dengan kadar dosanya. Apa saja yang menyebabkan orang disiksa kubur? Jawaban yang paling pertama itu adalah semua dosa-dosa besar yang tidak terampuni oleh amal soleh kita, ya. Kalau ada dosa kecil bisa diampuni oleh amal soleh kita, bisa terampuni oleh hal-hal yang lain. Sementara kalau dosa besar, satu-satunya cara diampuni itu adalah dengan tobat. Kecuali kalau Allah berkehendak di luar perbuatan syirik, ya, di luar perbuatan syirik. Nah, pada dasarnya setiap dosa besar itu mengundang siksa kubur, gitu. Tapi ada dua hal yang spesifik yang pernah dialami oleh sahabat Nabi. Bukan sahabat Nabi, maksudnya oleh Rasulullah SAW diterangkan di hadapan sahabat gitu. Jadi diketahui oleh sahabat Nabi maksudnya. Kalau sahabat Nabi mah orang-orang soleh ya, orang-orang bertakwa. Ini maksudnya yang diketahui oleh sahabat Nabi. Karena Rasul langsung menerangkan. Jadi di sini ada satu penyebab siksa kubur yang dijelaskan secara spesifik gitu. Ini hadisnya ma'ruf sebetulnya, sudah terkenal, bisa diketahui oleh banyak jamaah. Yaitu peristiwanya ketika Rasul dengan sahabat-sahabatnya lewat ke satu tempat, kuda, kalau nggak salah kuda ya, Rasul menunggang kuda, atau kendaraan yang lain, atau unta atau kuda ya, seingat saya kuda gitu. Nah, kendaraan Rasul itu ya, tunggangan Rasul, hewan tunggang Rasul, lalu bahasa Sunda mah ngadat. Ngadat itu apa ya? Ya, apa dalam bahasa Indonesia ngadat teh. Jadi dia tidak tenang gitu, tidak tenang. Seolah-olah, nah ini bukti bahwa makhluk hilangnya itu mendengar gitu, mendengar jeritan siksa kubur. Jadi si kuda tunggang Rasul itu seolah mendengar sesuatu itu yang membuat dirinya jadi ketakutan gitu. Di tengah-tengah juga nggak bisa tenang si kuda Rasul itu. Lalu Rasulullah SAW mengerti bahwa itu ada sesuatu yang berbeda, ya, yang normal lah, tidak normal. Menyuruhlah sahabat mencari, barangkali di sini ada kuburan gitu, kan gitu Rasul. Ternyata qadarullah di sana ditemukan 2 kuburan, gitu, 2 kuburan. Jadi taruhlah ini kuburan ya. Kuburan di kita kan ada ininya padung yang tadi ya. Nah, jadi ada 2 kuburan. Nah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mematahkan pelepah kurma. Pelepah kurma, tahu kurma? Ya, di pelepah kurma itu ditancapkan, ditancapkan. Lalu Rasul bersabda, ya, berdoa, semoga ya siksa. Sesungguhnya 2 penghuni kubur ini sedang disiksa. Semoga sepanjang ya, siksanya diringankan sepanjang pelepah kurma ini belum kering. Jadi sepanjang masih basah. Itu semoga diringankan siksanya. Lalu Rasul memberitahu apa penyebab kedua penghuni kubur ini yang mengalami siksa kubur. Ya, ternyata yang pertama adalah orang itu suka namimah. Ya. Apa namimah? Namimah itu bahasa kita umumnya disebut adu domba. Tapi bukan domba Garut jeung domba Cianjur diadukeun. Adu domba itu. Adu domba itu maksudnya dia membuat kedua orang yang sedang damai bertengkar. Membuat fitnah. Itu sebutnya adu domba walaupun sebenarnya adu manusia. Kepada si A kita bilang begini, kepada si B kita bilang yang berbeda. Akhirnya si A dan si B itu bertengkar. Yang keprok siapa? Kita yang keprok umpamanya. Naudzubillah ya. Oh, kita bahagia. Sahabat yang begitu akrab, itu sahabat yang begitu akrab jadi renggang gitu, jadi bermusuhan. Nah, itu sebutnya adu domba, itu namimah maksudnya. Jadi penyebab pertama itu karena orang itu namimah. Yang kedua, orang kedua
Nah, kalau itu kan bahasa saya itu yang pertama itu jorok ngomong. Jorok ngomong itu jadi bicaranya tidak pernah diukur hak dan batil. Yang penting dia punya maksud jahil kepada orang lain. Melihat orang itu damai, dia resah. Kalau damai itu nggak enak bagi dia. Begitu bertengkar, wah bahagia dia gitu. Ya, jadi itu SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu hasud orang itu, hasud tuh. SMS. Nah, yang kedua itu jorok ngisang, bahasa saya mah jorok ngisang itu. Yang kedua itu adalah orang yang suka buang air kecil alias kencing, lalu tidak suka bebersih, tidak suka istinja. Jadi ini mah yang kedua itu, kali ini yang pertama penyebabnya namimah, yang kedua itu adalah dia tidak suka kepada bersuci, tidak bersuci setelah buang air. Buang air kecil saja tidak bersuci kan, apalagi buang air besar gitu kan, jorok sekali. Nah, itu bersuci untuk buang air besar dan kecil itu ada dua bentuk, ada istinja, ada istidmar. Nah, orang yang disiksa itu kedua-duanya tidak pernah dilakukan. Semestinya kita kalaupun tidak bisa istinja, bisa istidmar. Apa istinja? Istinja itu bersuci dengan air. Itu istinja. Seperti antum di sini ya, bersuci itu istinja. Kalau tidak ada air, masih ada alat kedua alternatif, yaitu menggunakan batu, maka disebut istidmar. Ya, pakai batu. Jadi mohon maaf ya, ini agak sedikit jorok ya. Kalau akhi di suatu waktu di lapangan umpamanya, nggak ada WC umum. Kalau ada WC umum, lebih baik kita masuk WC umum walaupun bayar. Lebih baik bayar daripada disiksa kubur kan. 2000 kan? Masih 2000 atau sudah naik? Masih 2000 ya. 2000 itu kecing. Kalau mandi kan 5000 ya. Mandi 5000 di WC umum begitu, beda tarif ya. Karena mandi itu menghamurkan air mandi itu. Nah, lebih baik kita bayar. Kalaupun nggak bisa bayar, lebih baik kita terus terang agar terang terus kepada penunggunya ya. Pak atau Mang, maaf saya kebelet, tapi saya nggak punya uang gitu. Kumaha tuh? Kan gitu. Paling kayak meureun eta bersihkeun WC senang kan gitu. Buruhna teh. Lebih baik begitu daripada ngecer di mana wae. Ya. Kalau termasuk di lapangan nggak ada lagi WC umum, harus terpaksa memisahkan diri supaya tidak terlihat auratnya. Jadi kemana bare buang air kecil mau kencing atau mau BAB. Nyuput kabelah ditu kanu hara-haraeun jadi tidak terlihat oleh yang lain ya. Nah, kemudian cara bersucinya karena tidak ada dua alternatif sebetulnya, bisa menggunakan air mineral. Air mineral umpamanya Mekel Aqua gitu kan, bisa. Atau yang kedua mencari batu. Ya, batu koral bisa, batu bata bisa gitu. Nah, itu cari saja. Lalu setelah bersuci atau setelah buang air itu, setelah buang hajat itu berarti dakarnya itu diusap oleh batu gitu. Makanya harus pakai batu, jangan pakai daun bambu. Ya, itu kan gatal itu. Itu gatal nanti. Itu senjata antum gatal. Ya, baru nggak boleh pakai daun itu. Nah, itu istimar. Orang ini rupanya tidak istinja dan tidak istimar, siksa kubur. Itu hati-hati makanya. Itu kan dianggap sepele, dianggap dosa kecil, padahal dosa besar. Kenapa? Orang beriman itu wajib sholat. Kalau tidak suci, najis terbawa sholat. Jadi sholatnya dosa. Itu kaitannya begitu. Makanya harus hati-hati. Gitu. Nah, dua
dosa ini saja gitu. Namimah memang dosa besar ya, terasa dosa besarnya. Yang kedua, soal tidak suka bersuci dianggap agak dosa kecil, enteng. Ini saja menyebabkan siksa kubur. Apalagi dengan dosa-dosa yang lain gitu. Korupsi, manipulasi gitu. Ya dengki. Wah, itu semuanya pengundang siksa kubur. Kalau tidak sholat, apalagi tidak puasa, tidak saum di Ramadan, makanya istighfar dan bertobat. Bagi ikhwah yang pernah meninggalkan saum Ramadan secara sengaja tanpa uzur, itu namanya tuh puasa ngegodir, ya, ngegodir ya. Ini arafal, ini arafal, bawa-bawa pernah. Itu kalau pernah bertobat, itu kan pura-pura puasa, ya. Kata seorang penyanyi, ya, batur sahur ngilu sahur, batur buka ngilu buka, batur puasa manehna ngadahar samangka, gitu. Itu sebanyakan dan itu realitanya ada, dan anak didik saya pernah melakukan hal itu lalu bertobat alhamdulillah. Jadi ceritanya anak-anak sanawiyah itu main bal, ya, futsal itu, main bal, bukan futsal, main bal di satu lapangan di Ramadan tengah hari, ngaco atuh dah. Ya pokoknya kalau mau main bal, banyak olahraga itu di sore hari menjelang buka, gitu. Ini siang hari, atuh kehausan. Itu bersepakat buka berjamaah, buka bareng. Dan itu akhirnya kan guru-guru marah. Mudah-mudahan bertobat mereka ya. Mudah-mudahan mereka bertobat. Orang seperti ini harus bertobat. Jangan sudah ngerti masih kan melakukan. Itu kalau tidak melaksanakan perintah Allah, pengundang siksa kubur. Tidak suka sholat, tidak suka saum itu. Wah bahaya. Tidak suka zakat, pengundang siksa kubur. Apalagi kalau melanggar ya, seperti tadi melakukan korupsi, ya, judi, maaf, kadang-kadang hubungan suami istri di luar nikah, zina gitu, atau mut'ah. Kedua-duanya adalah dosa. Kalau baru ini anak-anaknya maaf sekali. Kadang-kadang ya kalau zina secara hakiki tidak, tapi ada zina bentuk lain. Ini nggak boleh juga dilakukan. Itu dosa besar juga. Kecuali sebagian ulama, mayoritas jumhur ulama itu mengatakan dosa. Apa yang saya maksud? Yaitu penyaluran syahwat bukan pada tempatnya. Kan orang beriman itu walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Pamane bitagawaro adalika paulaika umul adun. Adun itu melampaui batas. Jadi orang-orang beriman itu, baik itu dalam surat Al-Ma'arij maupun surat Al-Mu'minun, orang-orang ahli surga kelak itu, orang yang terhadap parji mereka itu menahan diri, ya, kepada dakar mereka itu menahan diri, kecuali pada istri-istrinya yang sah atau hamba sahayanya, itu tidak tercela. Tapi kalau siapa yang mencari di luar itu, ya, maka mereka telah melampaui batas. Kaula muda, anak-anak muda sekarang itu banyak jadi korban. Maksud saya, maaf, suka menghayal, itu nggak boleh, ya, lalu pergi ke WC sendirian. Itu nggak boleh, itu namanya onani, nggak boleh itu. Masturbasi kalau perempuan namanya masturbasi, ya, nggak perlu saya jelaskan kan, udah paham lah semuanya ya, gitu. Ujung-ujung beak sabun teh gitu. Itu nggak boleh, itu haram. Saya memang maaf ya terlalu vulgar, tapi harus, karena masa-masa remaja itu masa-masa naiknya libido, hormon. Nah ini banyak yang tidak tahan. Salurkan dengan aktivitas positif, baca Quran, murojaah. Jangan banyak menghayal atau melamun. Ya batur mah olahraga manehna mah gajentu ngawulong gitu. Bogoh atuh setan asup, ya. Jadi karena alam pikiran ingin hal-hal yang negatif. Nggak boleh. Kalau udah tahan, bilang kepada ustadznya. Nanti saya carikan perawan, ya, ditikahkan langsung, gitu. Kalau udah nggak tahan, kalau nggak ada perawan janda. Ya. Jadi jangan sampai menghayal-hayal seperti itu dosa. Itu namanya nikahul yadi, nikah dengan tangannya sendiri. Itu yang dikenal dengan onani, istimta, bahasa Arabnya itu haram, nggak boleh.
Ya. Takut ketika itu Anda meninggal dunia. Nah, ini korban apa umumnya ya di luar sana. Makanya akhi beruntung karena dia satu lingkungan yang terpelihara, pandangannya, alam pikirannya, lingkungannya terpelihara di sini. Kalau di luaran, sekolah luaran, apalagi gaul di anak-anak jalanan disebut anjal itu ya, gitu. Itu bukan Ibnu Sabil. Anak jalanan Ibnu Sabil. Bukan, itu anak pang. Nah, pang yang pakai anting gitu. Disebut anak pang tuh kan itu kepanjangannya, itu kan kependekannya. Pang itu anak panggelona itu. Jadi bayangkan saja anting itu di sini, anak pang itu asing anting di sini, di hidung gitu. Anting di sini, panggelona. Maaf ya, jadi anak-anak seperti ini harus disadarkan, mudah-mudahan diberikan hidayah. Kalau sudah dikasih hidayah, insya Allah hijrah. Nah, saya kasihan kalau kemana-mana dia hanya nembeng gitu, truk itu di stop gitu, lalu naik. Bahkan ada yang wanita juga, tidak pernah mandi tampaknya tuh, kucel itu, boro-boro wudu, mandi tara, itu luar biasa. Nah, anak-anak ini kan kasihan. Mabok merek itu kalau mabok itu kan biasa kalau punya uang itu mereka beli minuman keras. Nah, ini juga nggak baik, mabok itu nggak boleh ya. Orang mabok di dunia tidak akan dapat hamar di akhirat. Lebih baik kita tahan diri. Nanti ada hamar ya, anharu min khamrin ladatil lisaribin. Itu di sungai surga itu ada sungai ya, hamar namanya. Hamar itu adalah yang memabokkan. Tapi ahli surga tidak marabok tuh. Nah, orang-orang pang itu kan maaf gitu. Orang-orang seperti ini kan kasihan kalau saya melihat itu. Mereka tuh dalam hal-hal seperti itu tidak terkontrol, lepas kendali luar biasa. Karena hidupnya tanpa tujuan gitu. Jadi kehilangan orientasi atau jati diri. Kasihan mereka. Kita doakan mudah-mudahan dikasihkan taufik oleh Allah jadi anak-anak yang hijrah ke jalan yang benar. Itu tidak wajib didakwahi. Jangan dihina, didakwahi diajak ke jalan benar, diajak sholat, insya. Saya memandang, kasihan mereka tuh, nggak punya orientasi hidup, sehingga ketika ingin mabok saja, ya sebagian anak jalan itu, ya sebagian anak jalanan bakat ingin mabok tapi tidak punya modal, maka berlakulah pepatah, tak ada rotan akar pun jadi. Nah, itu pepatah itu kan pepatah yang terkenal ya, tak ada rotan akar pun jadi. Nggak ada miras, nggak ada minuman keras, maka Aibon pun jadi. Mereka Aibon saja, Aibon yang hanya 2.000 gitu, itu mereka bukan untuk, ya itu namanya ngelem, istilahnya ngelem. Iya kan lem itu teh. Ya, kalau kita itu kan untuk lem sepatu, untuk lem sandal gitu, yang sudah ini, mereka ngelem hidung. Itu untung ya, nggak mempat gitu hidungnya oleh itu kan. Bisa meninggal tuh kalau mempat karena hidungnya. Kasihan orang-orang itu ya. Saya sedih melihat generasi muda sedih. Maka beruntung akhi ada di lingkungan yang tepat. Nah, mereka mah tidak terkendali. Pasti berbagai maksiat itu mungkin mereka alami. Ada yang mungkin ada juga yang bisa menahan diri. Tapi rasa-rasanya sulit menahan diri di satu arus yang begitu. Maka minuman keras, mabok itu jadi kebiasaan. Nah, padahal itu semua ya, hubungan seks di luar nikah, mabok, judi, itu semua penyebab siksa kubur. Bertobatlah gitu. Mumpung kita masih diberikan usia gitu. Kasihan kan? Nah, itu diantaranya. Jadi pada malam ini hanya sampai di sini saja, bahwa kita kenapa harus 3 perkara kan diuraikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena kaitan dengan pertanyaan alam kubur, supaya kita bisa jawab ketika ditanya siapa Tuhannya kan itu. Kita ma'rifatullah, kita mengenal Allah, maka kita jawab Rabbi Allah, Tuhanku ada Allah, dengan jawaban yang mantap. Lalu ditanya siapa nabimu, maka kita jawab nabiku ada Muhammad SAW. Itu ma'rifatun nabi, kata ininya ilmunya. Nah, wilayah itu disebut ma'rifatul Nabi. Tadi yang pertama ma'rifatullah, yang kedua ma'rifatul Nabi, yang ketiga ma'rifatul dinil Islam. Karena untuk menjawab madinuka, apa agamamu? Insya Allah
orang-orang soleh ya. Mudah-mudahan antum juga berada dalam wilayah seperti itu, zona-zona orang soleh, wilayah-wilayah orang soleh. Mudah-mudahan kita masuk ke sana. Insya Allah itu akan diberikan kalimatus subut oleh Allah, kemampuan untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Termasuk pertanyaan dari riwayat Imam Bukhari, yaitu ilmu kabihadar rajul. Kita insya Allah asal istiqomah sampai meninggal dunia dalam keadaan seperti ini, cinta Quran, cinta kalamullah, cinta Allah, cinta Rasul, maka kita akan mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Mungkar nakir saja makhluk Allah, kita makhluk Allah, sesama makhluk Allah, nggak perlu khawatir. Walaupun digambarkan wajahnya itu luar biasa seram, ya. Lihat saja dalam pembahasan mungkar nakir itu. Jadi kenapa disebut mungkar nakir? Karena kita melihatnya saja nggak akan mengingkari, saking beratnya atau saking seramnya gitu wajah mungkar nakir. Tapi kalau kita sudah diberikan kemampuan oleh Allah karena amal-amal soleh kita yang kita laksanakan karena Allah sepanjang hayat kita, ikhlas dan itibak pada Rasul, maka insya Allah makhluk apapun yang menginterogasi kita, kita mampu menjawabnya. Kita mampu menjawabnya, insya Allah. Demikian mungkin ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Benarnya dari Allah dan Rasulnya, salahnya yang menyampaikan afu minkum. Wassallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan enggak? Silakan kalau ada pertanyaan ya sebelum ditutup. Takut-takut ya penasaran atau mungkin tidak dapat dimengerti, silakan. Ya. Mau laporan juga boleh. Ya silakan. Ya. Ya, ke gunung itu sebetulnya masih banyak sungai. Gunung di kita, kecuali kalau dunia Afrika ya. Kalau di padang Sahara itu benar sulit sekali air. Jadi kalau di gunung di kita, konotasinya ada hutan di kita, itu selalu ada sungai. Jadi kita harus istinja karena cari dulu sungai. Kalau sudah tidak dapat sungai, baru kita boleh kencing dimanapun, tetapi sebaiknya hati-hati karena dikhawatirkan di sana ada kediaman jin yang tidak kita lihat kan gitu. Maka sebaiknya di tempat kira-kira jangan di bawah pohon rindang di mana orang itu biasa istirahat gitu. Nggak boleh. Jadi ada aturan-aturan juga. Cari mungkin satu lapangan yang kita tidak terlihat aurat kita oleh orang lain. Di sana saja kita kencing dan sediakan dulu batu. Jangan sampai sudah kencing baru mencari batu. Bahaya gitu. Setelah kencing baru mencari batu. Cari dulu batunya gitu. 3 buah batu. Gitu. Udah selesai gitu. Niatkan istijmar ya, dengan batu gitu. Bersuci dengan batu. Itu disyariatkan di agama kita, disyariatkan, enggak apa-apa. Termasuk buang air besar juga dengan batu nggak jadi masalah. Ya. Kalau kita mungkin ada air mineral atau tidak ada air mineral, ada tisu kalau kita kan gitu, ada tisu gitu. Tapi kalau lihat hadisnya itu teks hadisnya batu gitu. Nah itulah kalau di gunung hiking ya, naik gunung teh, ya itu harus ilmunya begitu. Jadi gampang sebetulnya asal ada ya. Masalahnya kan kita pakaiannya pakaian yang berat, lepis kan gitu, jadi hese gitu. Nah, oleh karena itu disesuaikan saja kita mah. Ya, artinya pakaian yang kira-kira gampang atau memudahkan kita untuk BAK atau BAB gitu, gampang gitu. Jangan sampai balepotan ketika itu. Ya, kalau antum ditakdirkan jadi tenaga medis, umpamanya, lalu pakai APD. Nah, APD itu nggak boleh kencing, nggak boleh buang air besar, itu tersiksa. Sigana hitut oke itu menang. Jadi makanya sulit tuh 4 jam, panas sekali APD itu. Yang seperti astronot, ya, pernah lihat pakai seperti jas hujannya itu. Nah itu berat sekali, jadi mereka kasihan. Nah, kita mah mungkin ke hiking ya kira-kira pakai baju biasa sehingga kita kalau mau buang hajat gampang gitu. Nah tekniknya seperti itu, kalau ada sungai pergi ke sungai. Jadi kita bersuci dengan air sungai dan air sungai itu suci dan mensucikan air sungai itu.
Kan kalau di sungai-sungai yang ada di hutan-hutan itu masih original itu, masih bersih, masih murni. Beda dengan solokan di urang ya atau susukan di dia, aduh rujit ini mah. Bukan beki bersih, maka alateul orang teh maka. Kenapa? Karena sudah tercemar kalau sungai-sungai di kita. Tapi kalau sungai-sungai di gunung-gunung itu bersih-bersih, bahkan bisa langsung diminum. Apalagi di suapan air itu apa? Namanya mata air. Segar sekali gitu. Nah itu, jadi sepanjang ada air harusnya utamakan air, istinja. Nah gitu. Kecuali kalau gunungnya gunung Afrika gitu. Mungkin yang tidak ada air ya terpaksa dengan batu-batu. Demikian mungkin untuk pertemuan hari ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Kita akhiri, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.